satu yang pertama datangnya dari Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya Rodiah dari Malang. Saya mau bertanya, bagaimana ada yang bilang kalau nyuci baju itu membilas sabunnya harus dengan air mengalir? Apa benar? Bagaimana kalau menggunakan mesin cuci? Mencuci dengan mesin cuci, membilas air dengan air yang mengalir. Ini harus paham dulu bahwa mensucikan baju dari kena najis itu sebetulnya sangat sederhana, tidak seruat yang dibayangkan oleh ibu-ibu di kampung. Mengguyurnya tidak harus 3 kali, kadang-kadang kan ada mengguyurnya 3 kali, penuh, dibuang lagi, penuh, dibuang lagi, penuh, dibuang lagi. Sudah begitu suaminya tidak mau membantu, sudah dulu nimbanya pakai begini. Karena ilmunya yang kurang, maka repotlah dia. Baik, membersihkan, mensucikan kain yang terkena najis, yang pertama harus kita perhatikan, najis itu masih ada bentuknya atau tidak di dalam baju tersebut. Kalau ada bentuknya, tolong diambil supaya nanti tidak menyebar kemana-mana. Kemudian setelah itu kita harus tahu air yang akan kita gunakan itu air yang banyak atau air sedikit. Air banyak itu adalah air yang mencapai 2 kullah. 2 kullah itu kurang lebihnya 216 literan. Beda kalau kita mencuci baju di kolam, di danau, bebas, terserah kau guyurkan atau kau celupkan sama. Karena apa? Airnya air yang banyak di sungai dan seterusnya. Kalau airnya banyak, nggak ada masalah. Baju yang terkena najis Anda masukkan ke sungai, lalu Anda bersihkan, Anda angkat, asalkan tidak ada sisa-sisa najisnya, maka itu sudah suci kalau airnya banyak. Tapi kalau air kita adalah sedikit, yang tidak sampai 2 kullah, kurang lebihnya 2 kullah 200 literan deh, kita hanya punya air timba-timbaan, timba dituang. Maka ingat, jika airnya sedikit, maka jangan salah. Baju tidak boleh dimasukkan ke dalam air, tapi hendaknya airnya yang datang. Air didatangkan. Artinya kalau Anda mencuci di mesin cuci, biarkan baju dahulu, masukkan ke mesin cuci, baru air didatangkan. Airnya yang didatangkan, jadi air dimasukkan. Kemudian untuk menjadikan baju itu suci, cukup yang penting airnya menggenang, menjangkau semua seluruh baju, kemudian digoyang-goyang sedikit, kemudian diambil bajunya, asalkan najisnya sudah tidak ada, maka baju ini sudah suci. Biarpun ternyata airnya nanti menjadi berubah warnanya, dibuang saja, nggak usah dimasak, buang. Jadi artinya mensucikan baju itu sangat mudah. Kalau ingat, jika airnya itu adalah air yang sedikit, hanya timba yang isinya 10 liter, 15 liter, maka jangan salah. Kadang-kadang males, airnya ditaruh dulu sambil kerannya, keran kecil kan, keran kota kan kecil biasanya, kecil, apalagi sudah subuh, baru rame banter jam 4, 3, masa jam 3 nyuci baju? Setelah penuh airnya, langsung bajunya kena najis, dimasukin, maka akan menjadi najis semuanya dalam madhab kita Imam Syafi'i. Jadi kalau baju yang kena najis dimasukkan, maka merusak air. Tapi caranya, kalau Anda pakai mesin cuci adalah paling menampung 25 liter dia. Artinya tidak akan menjadi air banyak, ini mesin kecil rata-rata lah. Maka hendaknya baju yang terkena najis tadi, dengan dibersihkan dulu najis-najisnya, kemudian setelah itu dimasukkan ke mesin cuci, baru air didatangkan. Setelah air didatangkan, tidak harus ngelober, tumpah. Awas, catatan, tidak harus tumpah. Ini yang bikin pusing sian orang hamil tuh, nyuci baju suaminya harus tumpah terus sih. Untuk menjadikan suci cukup, kemudian setelah air menggenang, cukup menjangkau semua bagian baju, digoyang sedikit saja, kemudian airnya dibuang, sudah beres. Ini maka kalau ingin memberi sabun, lah sabun itu merusak air. Air sedikit, kalau terkena sabun, maka air tersebut menjadi tidak bisa mensucikan. Membersihkan iya,
tapi tidak bisa mensucikan, maka waspada. Sabun jangan Anda berikan di awal basuhan, akan tapi sabun baru Anda berikan kalau memang sudah terbukti baju itu suci. Sederhana. Jadi baju yang Anda letakkan di mesin cuci, Anda tuangkan air. Setelah Anda tuangkan air, yang penting menggenang, Anda goyang-goyang, kemudian Anda buang airnya, sudah suci. Baju itu sudah suci. Kemudian setelah itu baru Anda kasih air lagi, baru setelah itu dikasih sabun. Karena saat ini Anda tidak mencucikan lagi, tinggal membersihkan. Anda kasih sabun. Setelah Anda kasih sabun, suka-suka mau dibilas, gak dibilas, terserah. Karena baju sudah suci. Nah, ini mau tidak dibilas gak apa-apa. Nah, kemudian masalah pembilasannya suka-suka, tidak harus almari. Karena apa? Baju sudah suci. Tapi ingat, jika masih ada najis, kemudian Anda kasih sabun, Masya Allah, berarti najis yang Anda perbanyak. Sebab air yang terkena sabun, yang berubah karena sabun, itu menjadi air yang tidak mensucikan lagi. Biarpun semula suci, tidak mensucikan. Kalau tersentuh najis, menjadi najis semuanya. Jadi sebetulnya tidak susah, sangat mudah. Sehingga setelah itu, setelah Anda sucikan lalu air dibuang, kalaupun tidak dibuang, bisa saja tanpa harus Anda buang. Misalnya, baju Anda hanya bekas ini kena kencing. Kena kencing kan tidak ada bekas warnanya. Yang repot adalah empupnya orang gede. Kalau masalah air kencing, anak kena pipis anak-anak kita, taruh di mesin cuci, kemudian dikasih air, setelah digoyang-goyang begitu, sudah suci. Kemudian airnya gimana? Asalkan airnya tidak berubah warnanya, air itu tidak akan berubah, tinggal kasih sabun saja setelah itu. Tapi kalau ternyata airnya jadi kuning, wah, empupnya yang nyebar itu. Tapi kalau memang airnya sudah, bajunya sudah kita bersihkan, lalu dimasukkan ke mesin cuci, lalu dikasih air, kemudian setelah itu Anda goyang-goyang, kemudian Anda lihat begini sudah bersih, maka airnya di dalamnya, mana air mustakmal itu nanti kalau sudah terpisah. Kalau belum, tidak akan menjadi mustakmal. Maka air tersebut bisa dikasih sabun, karena proses pensuciannya sudah, tinggal sekarang proses pembersihannya. Kemudian setelah itu Anda kasih sabun, Anda goyang-goyang, kemudian Anda buang, kasih air lagi, buang. Terserah airnya air apa saja. Air degan juga boleh. Karena yang jelas pensuciannya sudah beres. Ini adalah yang perlu dipahami, masalah bagaimana kita mensucikan najis. Ada fikih praktis yang kami hadirkan. Memang kadang-kadang kalau diambil tengah begini kadang kurang paham. Tapi kalau kita memulai dari awal, masalah fikih praktis kami dari awal nyambung, di sini sudah tahu jawabannya. Jadi harus ada awal di sini. Ini adalah jawaban sepintas, caranya seperti itu. Jadi kalau membilasnya karena baju tersebut sudah suci, maka membilasnya pun ya terserah, airnya mau didatangkan atau airnya didatangi, nggak ada masalah. Sampai bersih, nggak harus sampai bersih. Ada sisa-sisa bau sabunnya, sayang banget, biar wangi juga boleh. Karena apa? Proses pensuciannya sudah beres. Baik, ini adalah sepintas. Mohon bagi yang belum jelas, agar tidak salah paham, ada bisa ngambil kopi-kopi, fotokopi video-video tentang fikih praktis, ya kami hadirkan. Karena harus ada kesempurnaan. Sebab nanti yang kita bahas dulu tentang apakah air mustakmal. Air mustakmal, ada air mustakmal di raf'il hadas untuk mengangkat hadas, ada hadas besar, hadas kecil, ada untuk izalatin najasat untuk mengangkat najis. Semua ada syarat-syaratnya di situ. Kemudian setelah itu najis ada dua, hukmiyah dan ainiyah. Nanti dibahas rinci insyaallah. Bisa dilihat nanti. Kalau mau dihadirkan fikih khusus nanti dihadirkan. Wallahu a'lam bishawab.